Halo, hari ini kita akan membahas ciri-ciri umum klasifikasi 5 kingdom. Ciri-ciri yang pertama, apakah makhluk hidup tersebut merupakan autotrof atau heterotrof? Autotrof adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Untuk animalia merupakan heterotrof, berarti tidak mampu membuat makanan sendiri. Dia mengambil makanan dari makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, plantae. Plantae termasuk makhluk hidup yang autotrof, di mana dia mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga ada protista. Protista sebagian besar merupakan heterotrof. Contohnya adalah protozoa. Protozoa ini adalah protista yang mirip dengan hewan, seperti protozoa, euglena, dan amoeba. Dan sebagian kecil protista merupakan autotrof. Contohnya adalah ganggang hijau. Selanjutnya yaitu monera. Monera dapat memperoleh makanan dengan cara autotrof, bisa juga dengan cara heterotrof. Dengan cara autotrof yaitu melalui proses fotosintesis, yaitu pada bakteri belang ungu, dan dengan cara kemosintesis pada bakteri nitrifikasi. Monera dapat memperoleh makanan dengan cara heterotrof, yaitu dengan memakan bahan organik mati dan busuk. Serta monera dapat hidup sebagai parasit. Contohnya Methanobacterium, yaitu membantu membusukkan sampah dan kotoran menjadi biogas. Selanjutnya ada Salmonella typhosa, berperan sebagai parasit pada tubuh manusia yang menyebabkan penyakit tipes. Selanjutnya ada fungi. Fungi memperoleh makanannya dengan cara heterotrof. Fungi atau jamur tidak memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri. Jamur bergantung dari organisme lain untuk mendapatkan zat organik. Ciri-ciri yang kedua adalah apakah makhluk hidup tersebut merupakan sel prokariotik atau sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau membran nukleus, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti dan dikelilingi oleh membran nukleus atau membran inti. Berdasarkan uraian tersebut, maka animalia merupakan sel eukariotik, plantae merupakan sel eukariotik, protista merupakan sel eukariotik juga, monera merupakan sel prokariotik, dan fungi merupakan sel eukariotik. Ciri yang ketiga adalah apakah makhluk hidup tersebut merupakan uniseluler atau multiseluler. Makhluk hidup yang uniseluler adalah organisme bersel satu atau organisme yang memiliki satu sel. Sedangkan multiseluler adalah organisme yang memiliki banyak sel. Berdasarkan uraian tersebut, maka animalia merupakan multiseluler, plantae merupakan makhluk hidup yang multiseluler, protista merupakan makhluk hidup yang uniseluler dan multiseluler. Berbentuk uniseluler contohnya adalah protozoa atau protista mirip hewan. Contohnya adalah amoeba, euglena, dan paramecium. Berbentuk multiseluler contohnya protista mirip tumbuhan seperti alga hijau. Monera merupakan makhluk hidup yang uniseluler, sedangkan fungi dapat berupa multiseluler, dapat juga berupa uniseluler, contohnya ragi. Ciri yang terakhir yaitu reproduksi. Animalia dapat berkembang biak dengan cara seksual, ada juga yang berkembang biak dengan cara aseksual. Seksual adalah bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Contoh animalia yang berkembang biak dengan cara seksual yaitu pada semua vertebrata. Contohnya adalah
Mamalia seperti sapi, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Ada juga reptilia, contohnya adalah buaya. Ada aves, contohnya adalah burung. Pisces atau ikan, dan amfibi, contohnya adalah kodok. Animalia yang berkembang biak dengan cara aseksual, salah satunya dengan cara parthenogenesis, yaitu pada lebah. Selanjutnya ada kingdom plantae, dapat berkembang biak dengan cara seksual ataupun aseksual. Berkembang biak dengan cara seksual yaitu bertemunya gamet jantan dan gamet betina, atau pertemuan antara putik dan benang sari. Selain seksual, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara aseksual, contohnya dengan cara tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, geragi, dan lain sebagainya. Protista dapat berkembang biak dengan cara seksual, ada juga yang dapat berkembang biak dengan cara aseksual atau vegetatif. Protista berkembang biak dengan cara seksual atau generatif, yaitu dengan cara konjugasi. Bukan konjungsi ya, konjugasi, yaitu pertukaran materi genetik antara protista yang spesiesnya sama. Yang aseksual atau vegetatif contohnya dengan cara membelah diri, dan ada juga dengan pembentukan spora. Selanjutnya ada monera. Monera berkembang biak dengan cara seksual, ada juga yang berkembang biak dengan cara aseksual. Monera berkembang biak dengan cara seksual, yaitu dengan cara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Monera berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, atau dapat juga dengan cara spora. Yang terakhir ada fungi. Fungi berkembang biak dengan cara seksual, ada juga yang berkembang biak dengan cara aseksual. Fungi berkembang biak dengan cara seksual, yaitu melalui peleburan dua hifa dari jamur yang berbeda untuk membentuk zigot. Dengan cara aseksual, yaitu membentuk spora, tunas, dan fragmentasi hifa. Demikianlah materi ciri-ciri umum klasifikasi 5 kingdom. Selamat belajar!